yang tadi Pak Made Arya sarankan, ada waktu yang sudah dipasang di situ. Dari waktu pelaksanaan, ada yang untuk jangka panjang, ada yang jangka pendek. Ya, jadi kalau saya punya slide sebenarnya saya sudah atur, ada slide di situ untuk jangka panjang dan jangka pendek. Ya, saya sudah masukkan juga Pak. Nah, sama jadi lain bicara bosannya dengan saya. Saya kira maksudnya sama yang di sini. Saya bilang sama. Oke, ya, karena kan kontennya lagi bicara, bukannya itu bilang sama ya, terus sama. Bilang sama di sana maksudnya. Ya, oke, kita ini sambil dilihat slide ya, ini ada slide-nya. Jadi di sini ada pembangunan pada sekolah, pembangunan panggung kreativitas, ya, pembangunan OSIS, ruang BK, parkiran. Ini harus saya tambahkan, pembuatan sertifikat tanah sekolah. Ini penting sekali nih. Sampai sekarang kita belum ada sertifikatnya untuk tanah ini. Katanya sebenarnya ini kita dulu ada, tapi kita kan ini sudah ada penambahan ya Pak. Ini, jadi ada yang kecil ini. Ya, ada yang kecil ini sebenarnya Pak. Ini kan dia punya ukuran ini. Ukuran yang pertama itu ada yang kotak kecil ini. Ini kotak kecil belum masuk sertifikat ya. Itu penambahan. Jadi saya ini jadi ini ukurannya 96 lebar, ini udah sama lebarnya. Ini aslinya ya. Jadi nanti sebenarnya kalau kita mau ukur masalah tanah sekolah yang aslinya, kita tidak berdasarkan konsep dari Bapak sejak ke sekolah kata watas sampai sini enggak. Karena kita ini berbatasan dengan tanahnya masyarakat. Jadi dia lebar, panjang kali lebarnya itu harus sesuai. Ini yang di belakang nih, yang kasting 96 meter. Nah ini kasting ini 112 di depan. Ada tambahannya ini udah masuk ini yang masuk. Waktu itu pembuatan sertifikat yang pertama. Jadi kita harus pembaruan sertifikat. Karena kalau tidak, legalitas kita punya tempat ini sangat diragukan oleh masyarakat supaya kita bisa nyaman di sini. Saya kira memang harus begitu. Ya. Oke. Jadi yang untuk jangka panjang dengan jangka pendek itu sebenarnya dia ini tertuang di program kerja kita. Jadi ada pembuatan pagar sekolah. Seharusnya memang di pagar sekolah penting sekali. Tapi karena mengingat kita masih membangun dulu gedung-gedung ini untuk pemenuhan pembelajaran, jadi ini penting sebenarnya. Jadi kita harus tambah, bukan hanya ditambah juga harus dikasih naik lagi. Kita rawat sekali di sini, sangat rawat. Jadi mungkin mulai tahun 2024 ini program jangka panjang. Nah kalau untuk panggung, ya, kalau untuk panggung kreativitas ada tadi model yang kami sudah dikasih sama Pak Jari. Kita lihat tuh. Nah, kebetulan pada saat di sini ini modelnya, ini kalau ini sistemnya untuk upacara. Untuk upacara ini anak kita bisa tolong oleh Pak Jari, ya. Untuk apa? Jadi kalau upacara begini. Nah, jadi ini ada pernah tinggal di atasnya, bagaimana di atas modelnya. Nah, tapi kalau untuk kreativitas siswa, tadi kita diskusi dengan Pak Sukidi, mungkin modelnya bagaimana? Nanti di depan bagaimana? Karena kita perlu kiri kanan ini, bukan hanya di depan saja. Nanti bagaimana kita atur? Kita perlu kiri kanan tangga, bagaimana diatur? Tapi mungkin kita harus fungsikan double. Di depan kita tambahkan begini, ya, yang di depan, lalu kiri kanan, jadi ini tidak mepet ya. Karena kita di antara dua gedung ya. Ada tangga langsung di kanan, di belakang otomatis. Nanti kita atur tuh. Ini kita harus usahakan secepatnya.
Jadi kalau berdasarkan Sarpras di sini, kita mulai dari bulan 7. Nanti kalau terkumpul bagaimana kita punya dana, karena ini dana di luar otomatis komite kita akan libatkan. Saya dulu penjelasan Bapak Ibu, ini rancangan ini tidak mesti harus kita pikirkan dibangun oleh dana sekolah, bukan begitu, bro. Jadi apa yang kita tulis di sini sebetulnya melibatkan partisipasi berbagai pihak. Salah selain dana sekolah, komite itu juga sebenarnya mengandalkan dana misalnya pokir atau dana aspirasi, itu istilahnya pokir, pokok-pokok pikiran, tingkat dana pokir atau dana aspirasi seperti yang pakai blok itu. Dan seperti ruang OSIS ruang BK ini kita cantumkan di sini karena proposalnya sudah masuk. Itu diupayakan di dana DAK, misalnya begitu. Jadi apa yang kayak pagar sekolah ini kan bukan kita yang bangun, kemungkinan bukan kita, dana pokir. Dan makanya itu dicantumkan saja. Tapi kita usahakan untuk masukkan proposal ini kita sudah masukkan. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan itu bisa dibangun. Kalau tidak ditulis lagi, tetap dijadikan peringatan bahwa ini akan kita usahakan. Termasuk panggung ini sebetulnya kalau proposalnya sudah masukkan. Tapi kan kita tidak tahu namanya dana pemerintah kapan turunnya. Jadi kalau saya tanya cepat nah kita kerjakan, kalau tidak ya begitu. Termasuk yang tadi alat-alat yang akan dibahas oleh itu sebetulnya ada dana DAK-nya, hanya kadang-kadang tidak semua dapat. Jadi kita usahakan masukkan dari dulu. Yang tidak bisa, misalnya melalui dana pos ya kita bayar, kalau tidak kita berikan, kalau tidak menunggu dana dari DAK itu. Jadi ada pembagiannya menggunakan dana APBN yaitu DAK, menggunakan dana APBD yaitu pokir, menggunakan dana bos dan menggunakan dana masyarakat. Nanti kami pernah pembagian itu. Jadi apa yang kita tulis di sini itu sebenarnya tidak selama-lamanya, kita semata-mata bahwa kita nyari di mana duitnya, bukan gitu. Nah, ruang BK, ruang OSIS itu bukan kita yang bangun. Bangunannya kayak begini. Siapa tahu tahun depan dan itu lagi juga diajukan. Mudah-mudahan tahun depan dikasih kan. Jadi maksudnya begitu. Jadi silakan dibayar saja pun yang lain-lain. Hal-hal yang kecil-kecil yang diintervensi. Sebetulnya termasuk parkiran pun itu ada dana DAK, ada dana pokirnya sebenarnya. Itu juga saya sudah masukkan. Hanya data eksekusinya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Tapi kalau tidak, berarti kita bangun. Yang tidak ada itu kayak semacam bantuan musola itu tidak ada. Dana DAK-nya tidak ada. Tapi perbaikannya ada. Perbaikan musola ada. Tapi untuk bangunan baru tidak. Semacam dia panggung ini juga begitu. Perbaikan dana bos bisa kita tambah kalau sudah ada fondasi, saya bisa tambah pakai dana bos. Tapi sayangnya dari bangun baru, makanya kita dorong itu adalah fondasinya dulu jadi, baru bisa dorong ya. Jadi itu maksudnya gitu ya. Untuk yang berkaitan dengan para kita lanjut. Jadi ini pengadaan alat lab tadi. Ya, sudah ada juga itu komputer dan ini komputer sebenarnya peralatan komputer mungkin nanti kita minta tambahan dari Pak Putu ya, untuk tambahan media pembelajaran apa nanti mungkin Bapak Ibu silahkan tambah. Ini sudah juga proposalnya DAK-nya sudah semua. Sudah ada semua. Kalau jadi di saya di bank itu bagus sebetulnya. Perlengkapan UKS semua kita pilih. Kursi ruang guru hanya gedung kita. Kalau gedung ini ada kursinya kemungkinan mungkin, tapi yang saya maksudkan itu semacam mungkin itu kayak ini perlu kita tambah. Yang itu kemungkinan tidak ada, bukan mungkin yang itu. Mungkin juga kursi-kursi wakasek yang kursi tarif apa mungkin. Ada, saya belum tambah sih Pak. Ada lagi untuk ini lemari-lemari guru. Ya, kalau ke tempat-tempat ada tadi saya sudah tahu. Ya, ditaruh saja bukan. Ya, nanti masukkan. Di dalam pokir aspirasi ada juga itu kan ya. Tinggal yang punya anggota DPR itu ada juga dengan dana bantuan lemari. Tinggal saya bayar yang buat channelnya gitu kan. Nah, tapi ditulis aja dulu nanti kita jadikan dasar untuk kita. Ya, dari provinsi kita bukan kabupaten, provinsi yang kabupaten. Nanti Bapak Ibu juga kalau ada yang mau ditambahkan silakan ditambahkan di sini. Jadi ini renovasi taman ini yang masalah lagi. Karena kita punya ruang gerak. Kalau saya kasih tunjuk sama Bapak Ibu, kita punya ruangan gerak ini untuk saya sudah ini kalau kita lihat ini ruangan geraknya kita setengah mati. Otomatis kalau yang model begini ini yang sudah ada. Jadi ruangan TU ini. Nah ini usahakan kita ada gedung serbaguna Pak. Saya masuk ke di sini.
Iya, saya tempel taruh sini karena hanya di sini ruangan kosong yang agak besar. Yang di belakang, karena di dekat kantin di sini bisa lihat bahasa, bisa tambah satu. Di sini lihat bahasa tambah. Ah ini ruangan BK, nggak bisa kita taruh di ujung. Awalnya kita mau taruh di ujung sini, tapi mungkin nanti di tengah di sini saja karena dia harus di tengah siswa. Nah ini lapangan olahraga ini penting nih Pak. Untuk jadi kita terpaksa menyelip-selipkan. Bapak Ibu kita punya kondisi lahan ini hanya 2 hektar. Sebenarnya paling bagus gedungnya bertingkat. Kalau bertingkat rapi dia. Tapi kalau mau kayak hanya tempel-tempel begini ya pol sekali habis. Kecuali nanti. Jadi kita model ini yang sudah ada. Sudah ada yang tinggal penambahan saja mulai ruangan ini sudah ada. Jadi modelnya kita begini, nanti harus ada lapangan atletik, lingkar lapangan atletik. Oh iya iya. Jadi dia melingkar, iya melingkar. Nanti kan pakai blok sudah ada, jadi nanti tambah 200 meter lagi Pak ya. Nah, saya sudah masukkan, iya, sudah masukkan. Nah, saya masukkan lagi. Ya. Oke ini modelnya. Oke kita lanjut sedikit saja lagi. Nah ini yang tadi Pak Arya pengadaan lembar kerja atau bagaimana nanti pengaturannya lagi pengadaan bisa posisi taman baca ada saya sudah memasukkan juga di dalam slide itu ruang-ruang baca jadi kita akan masukkan di mana ini ruang-ruangan baca ini yang kecil tempat baca ini baca semuanya itu klasik taman, lapangan voli, lapangan bulu tangkis tadi ada di dalam mana tadi dinas sekolah, kantin sekolah. Ini penataan kantin sekolah. Sebenarnya itu kantin harusnya dia seragam. Kita nih acak-acakan modelnya. Kalau untuk sekolah sehat mungkin kita untuk bentuk kantin ini tidak masuk, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mau bahas nanti itu perlu karena sudah terlanjur. Jadi namanya kita berhubungan dengan masyarakat, kita mau atur supaya sekolahnya kita bisa bagus juga di sini ada dengan masyarakat juga diterima. Jadi kita akan atur kemudian untuk sekolah. Oke, parkiran dulu tadi ada. Kalau tadi yang data ini, ya, ini saya kasih lihat gambaran. Jadi parkiran yang ada kan ini garasi. Jadi mungkin di sini Pak, parkiran 1, 2. Hanya isi saja ruangan. Tidak ada lagi ruangan lain. Jadi parkiran sini. Nah ini parkiran untuk siswa ini paling. Jadi untuk sementara kita garasi ini Bapak Ibu, saya sudah bicara waktu itu sama Pak Sapam. Kalau sementara ini mobil-mobil dari Bapak Ibu kasih masuk saja dulu. Karena mulai hari Senin sudah banyak motor. Jadi garasi ini kita akan pakai untuk siswa. Garasi. Minta maaf karena banyak sekali mereka. Jadi kalau mau mulai dari lapangan basket, ya. Kalau mulai dari lapangan basket kita pakai dari sini lapangan basket sampai sini pol itu. Kalau kita mau taruh di mana lagi karena sekarang kan lagi membangun. Jadi minta maaf, jadi kita mengalah, masukkan saja mobilnya ke dalam. Bapak Ibu masukkan mobil ke dalam biar itu garasi yang ada untuk dipakai buat dengan sampai lapangan basket mengalah. Ya. Ya. Mau ini sudah garasi mobil di depan ruang tes seperti itu. Nanti di sini. Iya. Itu kita akan kasih bagus karena ruangan KS kan di depan dengan staff. Jadi ini kita akan bagus di depan. Dari depan penampilannya harusnya. Ya. Baru dan harus ada kegiatan. Makanya kenapa saya tempatkan di sini supaya ada kegiatan sekolah. Bahwa kita ini sekolah. Kalau kantor depan harus ada kegiatan sekolah supaya kelihatan dan masyarakat yang lewat begitu. Nanti kita bahas lagi lebih jauh model-modelnya ini kan hanya melempar saja. Oke? Kita lanjut.
gedung olahraga, pengadaan alat ini sudah pasti, alat olahraga, marching band. Ya, ini marching band Ibu Hadran yang jadi koordinatornya. Banyak alat-alat yang sudah rusak. Mahal sekali nih biayanya kalau marching band. Kalau yang lalu anggaran dana bos yang lalu 70 juta itu untuk pengadaan. Tapi kalau penambahan paling puluhan juta juga, 30-an juta lebih. Tapi penting karena kayak kita jadikan ikon begitu sekolah ini. Karena kalau kegiatan-kegiatan di kecamatan kita yang dipakai, baju-bajunya juga Pak, hancur semuanya, ambur-ambur semuanya. Pokoknya pakaian harus harus cantik. Mungkin bisa lebih difokuskan untuk itu. Ya saya kira cukup untuk surprise. Silakan Bapak Ibu tambahkan lagi di bawah. Nanti kita diskusi. Terima kasih. Bapak dan Ibu nanti akan mungkin memberikan masukan. Sekali lagi ini program yang mungkin kelihatannya ideal dan mungkin kelihatannya juga mungkin agak susah untuk direalisasi, tapi ini adalah impian kita. Nanti sesudah ini tugasnya Pak Cipto untuk mulai menghitung rasionalisasinya. Jadi dan finalisasinya kita nanti di anggaran pos di Desember untuk tahun depan kan. Yang ada sekarang itu yang akan kita laksanakan itu adalah untuk yang perpustakaan yang di depan itu kita buatkan taman baca itu yang ini tadi taman baca itu nanti yang ada pohon palem di situ mungkin nanti kita akan angkat lagi dan di depan situ nanti kita angkur untuk tempat tanaman baca nanti mungkin didesain nanti ibu-ibu kasih konsepnya yang bagus yang supaya bisa jadi untuk ajang membaca tempat membaca di sini. Di dalam itu hanya untuk tempat simpan buku saja, nanti minjam buku, keluarnya membacanya di luar karena volume buku kita itu sudah tidak sebanding lagi dengan ruangan kita, maka di dalam itu sudah sangat sumpah itu penataannya. Jadi nanti anak-anak akan nanti membaca di luar, mungkin akan lebih nyaman juga barangkali berangkat di luar untuk membaca. Itu untuk yang akan nanti kita akan laksanakan di sisa tahun anggaran ini yang realistis. Apa yang saya tulis ini sebetulnya kita pikirkan ini sebagai ajang untuk persiapan di pos di tahun depan di Januari sampai Desember di tahun depan. Kalau ada hal-hal yang belum kira-kira masih belum bisa tercover untuk Juli Desember ini, memang ada pergeseran. Nah itu yang kita geser salah satunya yang awalnya mungkin rencana kita mau keluar lapangan bulu tangkis, tapi kemungkinan yang lebih penting dulu adalah kita kejar adalah perpustakaan. Karena perpustakaan ini sering dijadikan lomba-lomba perpustakaan seperti yang lalu Menteri juga kaget itu kita didaulat di kandang harus mengikuti lomba sementara kita sangat berantakan itu. Jadi saya minta nanti teman-teman termasuk juga Pak Putu untuk bantu untuk persiapan IT perpustakaannya sehingga kalau memang nanti kita ikuti lomba itu sudah siap. Jadi kita persiapan infrastrukturnya saja dulu, termasuk nanti mungkin di awal-awal saya akan berusaha untuk menambah rak lemarinya. Proposal semua BAK-nya itu sudah dimasukkan, sebetulnya tinggal eksekusinya ini. Kalau saya dieksekusi disetujui ya bersyukur, kalau tidak artinya pengeluaran dana bos kita dikurangi begitu. Dan kalau tidak mau tidak mau kita beli dulu, karena itu kebutuhan buku di sana itu untuk supaya bisa tertata harus disimpankan di lemari penyimpanan draft yang sudah habis buku itu. Yang kedua untuk yang penataan halaman itu seperti yang dia bilang tadi di tempat lapangan basket itu saya lihat anak-anak juga yang buat saya tarik sore-sore itu datang ke sini itu adalah alumni kita juga loh main basket. Mungkin itu karena lapangan basket itu tidak sebelum sesuai dengan ukuran standar nasional, standar lapangan FIBA. Maka kita akan tambah panjang menjadi 28 meter dan lebar 15 meter. Itu nanti press di yang itu di kebun itu. Nanti mungkin depan insya Allah nanti kita akan tambah untuk seluruh sesuai betul standar. Sehingga kalau kita menyelenggarakan persahabatan dengan sekolah lain juga sudah lapangannya ada malu-maluin itu sudah sesuai standar dan itu bisa dipakai. Kemudian juga yang bagian sana untuk rencana pembuatan aula yang rencana di situ memang di itu juga ada teman yang sudah memberikan link lah begitu ya untuk pembuatan aula itu dan konsepnya itu agak lumayan bagus sih sebetulnya bahwa itu bisa dipakai untuk masyarakat untuk acara-acara pesta dan lain sebagainya itu bisa katanya itu kalau seandainya disetujui. Tapi kan yang namanya janji begitu belum tentu ya. Itu juga sementara saya juga diajaki, mudah-mudahan itu bisa. Tapi untuk sementara di sana tidak akan ada gedung. Memang di sana untuk sementara kita akan gunakan parkiran. Jadi sesudah kebun Pak
komang itu sudah tidak produktif, kita nanti akan tanamkan kembali mungkin tanaman yang cepat tumbuh sebagai pohon pelindung, biasanya dan sebagainya, supaya anak-anak bisa parkir di situ, dan mungkin dengan penataan yang mudah-mudahan bisa lebih bagus. Nanti di samping-sampingnya itu mungkin mudah-mudahan bisa kita itu sekitar 30 meter itu bisa kita tampung fondasi buat kita bikin taman di situ supaya kelihatan ada talap-talapnya begitu. Itu mungkin sudah bisa lebih cantik lah kelihatan di sekitar lapangan basket itu. Untuk lapangan voli nanti kita akan masuk di sini. Mungkin kita akan berbagi dengan bulu tangkis ini karena ada 2 lapangan bulu tangkis. Karena lapangan volinya juga tidak berat amat. Mungkin kita akan keluar hanya samping-sampingnya saja. Kayak TVRI itu ya. Nggak usah dipelur semua doang, malah itu tidak aman kalau dipelur mungkin 2 meter persegi saja kita pelur. Maka mungkin kita akan pindahkan di sini dengan lapangan bulu tangkis saja supaya bisa mengcover kegiatan. Kemudian taman-taman juga mungkin juga ada pengecatan atau mungkin penambahan mungkin sedikit atau renovasi sedikit tambah seperti di depan itu. Kalau nanti masuk paving blok sebentar ini sudah mulai dikejar paving blok itu kan. Mungkin taman yang itu sudah akan tertutup ya nanti akan kita tambah lagi tingginya supaya taman yang ada itu tidak tertutup. Jadi itu mungkin untuk penataan halaman kita. Bagi teman-teman sebetulnya yang punya keluarga yang anggota DPR, bukan semua itu anggarannya di DPR, ada laptop pilih, utamanya DPR provinsi. Kalau kita punya link penataan halaman atau semua itu ada aja. Tapi kan sayangnya kadang-kala itu punya link-link tersendiri lah. Syukurlah ya sekarang Pak Menko itu ada kan juga. Jadi untuk yang sarana ini penting juga kita poles, mungkin juga pagar-pagarnya, mungkin juga kalau ke depan kelebihan dana kita lihat ulang dari sekolah ini karena sudah terlalu banyak coretan-coretan dan mungkin juga siapnya dimakan waktu ya semua, sehingga mungkin bisa kita cek ulang untuk bisa memperbaiki penampilan sekolah kita. Ya mungkin itu saja dulu untuk yang terkait dengan ini kelas ini. Kemudian seperti yang komputer ini desktop yang mungkin yang all in one itu yang PC ya. Yang mungkin yang tersedia sekarang berapa komputer 20 berapa itu? 26 ya. Itu mungkin online bisa tambah, kalau tidak bisa mungkin Pak Dito mungkin kalau memang tidak bisa belum ada bantuan itu mungkin kita bisa beli berapa biji untuk mendukung percepatan pembelajaran di komputer kita. Di tahun anggaran depan itu mungkin 2-3 biji lah dulu itu tambah itu supaya bisa di sana. Sungguh-sungguh ada bantuan komputer lagi. Kalau ada bantuan komputer kan memang sangat kita butuhin. Karena di perpustakaan itu juga salah satu kurangnya itu adalah perpustakaan digital juga sebenarnya. Jadi ada komputer, ada beberapa komputer yang ada dulu di sana. Seharusnya jadi kita akan tetap juga menambahkan di komputer kita ini. Apalagi saya sangat berharap bahwa di kegiatan-kegiatan kita salah satunya yang basic pemrograman itu bisa mulai diajarkan. Mudah-mudahan anak-anak satu komputer satu orang dan itu bisa berlatih bermain-main di dalam. Supaya mungkin tadi arahnya di IT cloud itu mungkin sudah mulai jalan, tapi pelan-pelan semua kita belajar sebagai bagian dari ikon kita. Nah, termasuk tadi itu yang merchant bank itu saya juga tanya-tanya sama anak-anak itu, mereka sudah sampaikan ke saya sudah banyak yang rusak. Mudah-mudahan bisa kita ganti 1-2 apa yang kurang, apa yang 1-2 lah juga. Mungkin 1 kaligus belum bisa, tapi mungkin kita bisa tambah-tambah yang lain. Makanya dari sini kita akan mulai berhitung rasionalisasinya, fixnya mungkin nanti Desember, begitu nanti kita akan rapat seperti ini. Apa yang sudah kita tahu ini, kira-kira untuk tahun ini yang bisa dilaksanakan dulu yang mana? Dengan berbagai macam perhitungan. Termasuk juga nanti teman-teman yang menanggung jawab kegiatan-kegiatan apa semua itu sekalian saya akan diskusi bagaimana transportnya untuk pelaksanaan pramuka dan lain sebagainya, sehingga bisa ada yang jaga anak-anak itu di sini. Bisa ada yang jaga anak-anak di sini begitu mereka datang latihan. Mungkin itu saja terkait dengan sarana prasarana ini. Walau bagaimanapun juga ini kita perlu perbaiki, kita perlu percantik sekolah kita dengan sarana juga prasarananya. Karena itu orang akan dilihatnya juga dari sana. Orang tidak akan melihat bagaimana pengelolaan yang di dalam, yang dia lihat dulu penampilan sekolahnya saja. Oke, mungkin itu. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya sebagian. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Bapak Ibu mengenai sarpras kita? Oh iya, Saran ya. di